Malam itu tidak seperti malam-malam biasa. Udara terasa lebih berat, seolah setiap tarikan napas membawa sesuatu yang tak terlihat. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, berdiri sebuah rumah tua yang tampak biasa di siang hari, namun berubah menjadi sesuatu yang lain saat malam tiba. Rumah itu dikenal warga sekitar dengan satu sebutan yang tidak pernah diucapkan keras-keras, rumah perewangan. Konon, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia menjadi perantara antara dunia manusia dan sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Ada perjanjian lama yang terkubur bersama tanah dan doa-doa yang salah ucap. Ada bisikan yang hanya terdengar oleh mereka yang cukup lama tinggal di dalamnya. Tidak semua orang percaya, sampai satu persatu kejanggalan mulai terjadi. Suara langkah di malam hari tanpa wujud. Benda bergerak sendiri saat rumah sunyi. Mimpi-mimpi aneh yang terasa terlalu nyata. Dan perasaan diawasi, bahkan saat sendirian. Mereka yang tinggal di rumah itu perlahan berubah. Tatapan mata kosong, ucapan yang bukan milik mereka, dan senyum yang muncul di saat-saat yang tidak seharusnya. Tanpa disadari, sesuatu telah ikut hidup di dalam rumah itu. Bukan tamu, bukan penghuni, melainkan pendamping gaib yang tidak meminta izin dan tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam ini, kisah perewangan itu akan dimulai. Sebuah cerita tentang perjanjian terlarang, bisikan dari kegelapan, dan harga mahal yang harus dibayar oleh mereka yang membiarkan makhluk lain hidup berdampingan dengan jiwa manusia. Tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Sebagian datang dari perjanjian. Desa Karangrejo selalu terlihat biasa saja di siang hari. Sawah hijau, jalan tanah, dan rumah-rumah kayu yang saling berjauhan. Namun saat malam tiba, desa itu berubah sunyi dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, seolah malam menahan napasnya sendiri. Arga pertama kali menyadari keanehan itu ketika pindah ke rumah peninggalan pamannya, sebuah rumah tua di ujung desa, tepat di dekat kebun bambu yang tidak pernah ditebang. Pamannya meninggal mendadak, kata warga, sakit jantung. Tapi tidak ada yang berani menatap mata Arga saat mengatakan itu. Malam pertama, Arga terbangun pukul 2 lewat sedikit. Udara terasa berat, dada sesak, seperti ada sesuatu yang duduk tepat di atas napasnya. Lalu ia mendengar suara. Bukan langkah kaki, bukan juga angin. Suara napas, pelan, panjang, sangat dekat. Arga membuka mata perlahan. Kamar remang, lampu minyak masih menyala redup. Tapi di sudut ruangan, ada bayangan yang tidak seharusnya ada. Bayangan itu lebih gelap dari gelap. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus memanjang, seperti bayangan manusia yang ditarik terlalu jauh. Wajahnya tidak jelas, hanya cekungan gelap di tempat mata seharusnya berada. Makhluk itu berdiri diam, bernapas. Arga ingin bergerak, tidak bisa. Ingin berteriak, tidak keluar suara. Lalu makhluk itu mendekat setengah langkah. Dan saat itu Arga mendengar bisikan tepat di telinganya. Aku hanya membantu, seperti dulu aku membantu dia. Pagi harinya, Arga terbangun di lantai kamar. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Namun di lantai, tepat di tempat ia terjatuh, ada bekas jejak hitam seperti arang, berbentuk telapak kaki manusia tapi dengan jari terlalu panjang. Saat Arga keluar rumah, beberapa warga menatapnya dari jauh. Seorang nenek tua mendekat, wajahnya pucat. "Sampeyan, sudah lihat dia?" "Iya," bisiknya. "Siapa?" tanya Arga.
Nenek itu menelan ludah, lalu berkata pelan, "Perewangan yang menemani pamanmu, dan sekarang menemani kamu." Angin berhenti berhembus. Bambu di belakang rumah berderak, padahal tidak ada angin sama sekali. Dan Arga baru sadar satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi merasa sendirian. Sejak malam itu, hidup Raka tak pernah benar-benar tenang. Warung kecil peninggalan ayahnya yang dulu selalu sepi, kini mulai didatangi pembeli. Awalnya hanya orang-orang desa sekitar, lalu menyebar hingga orang luar kampung. Dagangan Raka selalu habis sebelum maghrib, bahkan kadang masih ada yang datang larut malam, berdiri diam di depan warung tanpa suara. Namun, setiap kali malam tiba, Raka selalu mencium bau tanah basah bercampur kemenyan, meski ia tak pernah membakar apapun. Suatu malam, saat Raka menghitung uang hasil dagang, lampu minyak di sudut warung berkedip sendiri. Angin dingin menyapu ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri. "Raka," suaranya lirih, berat, seperti keluar dari dalam tanah. Raka membeku. Suara itu bukan dari luar, bukan juga dari dalam kepalanya. Suara itu seperti berada tepat di belakang punggungnya. Ia menelan ludah, tak berani menoleh. "Kau sudah menerima bagianku," suara itu kembali terdengar. "Sekarang, giliranmu menepati janji." Raka teringat pesan ayahnya sebelum meninggal. Kalau warung ini mulai ramai tanpa sebab, jangan pernah bertanya kenapa. Dengan tangan gemetar, Raka memberanikan diri menoleh ke arah pintu belakang warung, pintu yang selama ini selalu ia kunci. Pintu itu terbuka setengah. Di baliknya, tampak bayangan hitam tinggi kurus, berdiri tanpa wajah. Hanya sepasang mata merah kusam yang menatap lurus ke arahnya. Raka jatuh terduduk. Aku tidak membuat perjanjian apapun," ucapnya gemetar. Bayangan itu mendekat tanpa langkah, seolah meluncur di atas lantai. "Bukan kau, tapi darahmu." Sekejap, Raka melihat kilasan bayangan ayahnya di dinding, sedang duduk bersila di depan sesajen dengan wajah penuh ketakutan. "Ayahmu meminta kekayaan," suara itu bergema. "Sebagai gantinya, aku berhak atas penerusnya." Lampu minyak padam. Dalam gelap total, Raka merasakan tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Nafas berat berdesis di telinganya. "Kau hidup dari bantuanku, dan suatu hari, kau akan membayarnya." Saat lampu menyala kembali, warung itu kosong. Namun di lantai, tepat di depan Raka, terdapat bekas tapak kaki basah berwarna hitam, mengarah ke dalam rumah. Sejak malam itu, Raka tahu satu hal. Warung ini tidak hanya menjual barang. Ia menjual hidupnya secara perlahan. Dan perewangan itu sudah mulai menagih. Sejak malam itu, hidup Raka tidak pernah benar-benar tenang. Usahanya yang dulu selalu sepi kini mendadak ramai. Pesanan datang bertubi-tubi, uang mengalir tanpa henti. Orang-orang menyebutnya keberuntungan. Tapi Raka tahu, ini bukan sekadar nasib baik. Setiap kali ia sendirian, terutama menjelang malam, ia merasakan kehadiran lain di rumah kontrakannya. Bukan suara langkah, bukan bayangan yang jelas, melainkan bisikan pelan, berulang, dan terasa sangat dekat di telinga. "Raka, jangan lupa, giliranmu segera." Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi akibat lelah. Tapi bisikan itu semakin sering muncul, semakin jelas, dan semakin menuntut. Suatu malam, saat Raka menghitung uang hasil usahanya, lampu di ruang tamu berkedip. Angin dingin berhembus dari arah dapur, padahal semua jendela tertutup rapat. Di sudut ruangan, bayangan gelap berdiri.
Tidak bergerak, tidak berbentuk jelas. Tapi auranya membuat napas Raka tercekat. "Bukankah aku sudah membantumu?" Suara itu terdengar, bukan dari udara, tapi langsung di dalam kepalanya. Raka gemetar. Apalagi yang kau mau?" bisiknya. Bayangan itu perlahan memanjang di dinding, seolah menyatu dengan rumah. "Kesepakatan belum selesai," jawab suara itu tenang. "Keberuntungan selalu punya harga." Sejak malam itu, mimpi buruk Raka dimulai. Ia bermimpi berada di tempat gelap tanpa arah. Di sekelilingnya, terdengar suara rintihan dan doa-doa yang terputus. Di kejauhan, sosok tinggi hitam berdiri, menatapnya tanpa wajah. Setiap kali Raka terbangun, dadanya terasa sesak. Di cermin kamar mandi, ia melihat wajahnya sendiri tampak lebih pucat, matanya cekung, seolah ada energi yang perlahan dihisap. Yang lebih menakutkan, ia mulai kehilangan kendali. Tangannya terkadang bergerak sendiri saat ia berdoa. Lidahnya mengucap kata-kata asing yang tidak ia pahami. Dan setiap kali itu terjadi, bayangan di sudut ruangan selalu muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Raka mulai sadar satu hal yang mengerikan. Perewangan itu bukan hanya membantunya. Ia mulai mengambil alih. Dan ketika perewangan sudah menuntut bagian dari hidup seseorang, tidak ada jalan kembali tanpa pengorbanan. Di luar rumah, angin malam berdesir pelan. Seakan membawa pesan yang sama berulang kali. "Yang kau terima, harus kau bayar." Sejak malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan lebih gelap, bukan lebih dingin, tapi lebih hidup. Raka mulai terbiasa dengan suara langkah di dapur setiap dini hari. Lemari yang terbuka sendiri. Gelas yang berpindah tempat, semua terjadi tanpa suara keras, seolah sesuatu ingin kehadirannya terasa, tapi tidak disadari orang lain. Ibunya masih belum tahu apapun. Namun wajahnya mulai sering pucat, matanya cekung, dan tidurnya tak pernah nyenyak. "Bu sering mimpi aneh," katanya suatu pagi. Ada orang berdiri di sudut kamar, tapi wajahnya gelap. "Diam saja, lihat ibu." Raka terdiam, karena mimpi itu persis dengan apa yang ia lihat saat terjaga. Malam itu, Raka terbangun oleh suara bisikan yang sangat dekat dengan telinganya. Bukan dari sudut ruangan, bukan dari balik pintu, tapi dari dalam kepalanya sendiri. "Sudah lama aku menunggu." Raka bangun duduk dengan napas terengah. Ruangan gelap, tapi bayangan di sudut kamar kini terlihat lebih jelas. Sosoknya tinggi, kurus, dengan kepala sedikit miring, seolah sedang mengamati. "Siapa kamu?" tanya Raka, suaranya hampir tak keluar. Bayangan itu tidak bergerak, namun suaranya terdengar lagi, berat dan dalam. "Aku bukan tamu, aku adalah yang menjaga." Lampu kamar berkedip sebentar, lalu mati total. Udara mendadak terasa berat, seperti dada Raka ditekan dari segala arah. "Apa yang kamu mau?" bisiknya gemetar. Bayangan itu perlahan mendekat, tidak melangkah, melainkan meluncur, seolah lantai bukan batas baginya. "Aku hanya ingin diterima." Raka menutup mata, membaca doa dalam hati sekuat yang ia bisa. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu telah menghilang. Namun di meja belajarnya, kini ada sesuatu yang tidak pernah ia letakkan di sana. Sebuah koin hitam, dingin saat disentuh, dengan simbol aneh yang terukir samar. Dan tepat saat Raka menyentuhnya, bisikan itu kembali terdengar, lebih lembut, lebih akrab. "Ini awalnya. Jika kau menerima, aku akan membantumu." Raka menjatuhkan koin itu seketika. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan lain yang muncul. Bukan takut, melainkan godaan.
Karena sejak malam itu, setiap masalah yang ia hadapi, utang ibunya, pekerjaan yang gagal, kesialan yang tak henti, seakan memiliki satu solusi. Dan solusi itu berbisik setiap malam. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Langit gelap seperti kain hitam yang menutup desa. Di dalam rumah tua peninggalan leluhur, Raka duduk terpaku di depan pintu kamar yang sejak sore terkunci sendiri. Dari balik pintu, terdengar suara napas berat. Bukan napas manusia. Perlahan, sangat perlahan, pintu itu berderit terbuka. Udara dingin langsung menyapu wajah Raka. Bau anyir bercampur kemenyan lama menusuk hidungnya. Di dalam kamar, lilin yang tadi padam kini menyala sendiri. Apinya bergoyang seolah tertiup napas makhluk tak kasat mata. Di sudut ruangan, bayangan berdiri. Tinggi, kurus, lengan dan kakinya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Wajahnya samar, seperti tertutup kabut, tapi matanya menyala redup, menatap lurus ke arah Raka. "Akhirnya kau melihatku," suara itu bergema, tidak keluar dari mulut, tapi langsung masuk ke kepala Raka. Kakinya lemas. Kau siapa?" bisiknya. Bayangan itu melangkah maju. Lantainya tidak berbunyi. "Aku bukan siapa-siapa," katanya pelan. "Aku adalah milik darahmu, perewangan keluargamu." Raka teringat cerita neneknya tentang leluhur yang pernah membuat perjanjian gaib demi kekayaan dan keselamatan. Tentang sesuatu yang harus diberi tempat dan tidak boleh dilupakan. "Kakekmu memanggilku," lanjut suara itu. "Ia berjanji, aku menjaga, aku membantu, dan sebagai gantinya, aku tinggal." Bayangan itu kini berdiri tepat di hadapan Raka. Dingin menjalar ke tulang. Tapi janji itu dilanggar, katanya, nadanya berubah berat. "Sesajen berhenti. Doa dilupakan. Namaku tidak lagi disebut." Lilin-lilin di ruangan padam serentak. Kegelapan menyelimuti segalanya. Dalam gelap, Raka merasakan sesuatu mendekat ke telinganya. Suara itu berbisik, sangat dekat. "Sekarang, aku akan menagih." Tiba-tiba terdengar suara langkah lain di luar kamar. Banyak, tidak satu, tidak dua. Seolah rumah itu dipenuhi makhluk yang sama. Raka menutup mata, napasnya tercekat. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Perewangan itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu, sampai perjanjian lama harus dibayar kembali. Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Langit gelap seolah menutup seluruh desa dari dunia luar. Di dalam rumah kayu tua peninggalan orang tuanya, Raka duduk termenung, memandangi bayangan dirinya di kaca jendela yang berembun. Namun bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Raka mengedipkan mata, menarik napas panjang. Bayangan di kaca tetap menatapnya, dengan senyum tipis yang tidak pernah ia buat. Bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. "Sudah waktunya kau menuruti." Raka memegangi kepalanya. Sejak perjanjian lama yang ia temukan di loteng rumah, hidupnya berubah. Rezeki datang deras, masalah seolah menjauh, tapi setiap malam, bisikan itu semakin berani. Tidak lagi sekadar membujuk, melainkan memerintah. Langkah kaki terdengar dari dapur, padahal Raka tahu ia sendirian. Lampu minyak bergoyang pelan, cahayanya menari di dinding seperti sosok-sosok kurus yang saling berpegangan. Di atas meja dapur, sesuatu yang sebelumnya tidak ada kini tergeletak. Seikat rambut hitam, masih basah, terikat benang merah kusam. Jantung Raka berdegup keras. "Ambil," bisik suara itu lagi. "Itu milikmu." Tangan Raka gemetar saat menyentuh ikatan rambut itu. Saat jarinya menyentuh benang merah,
hawa dingin langsung merambat hingga ke lengan. Dalam sekejap, dapur berubah sunyi total. Bahkan suara hujan pun lenyap. Di belakangnya, lantai kayu berderit. Raka menoleh perlahan. Di sudut dapur, berdiri sosok hitam tinggi, kurus, dengan wajah samar yang terus berubah. Matanya kosong, tapi senyumnya terlalu lebar untuk disebut manusia. Bibir sosok itu bergerak, namun suaranya tidak keluar dari mulutnya, melainkan langsung di kepala Raka. "Aku perewanganmu. Aku menepati janji. Sekarang, giliranmu." Raka mundur, tubuhnya membentur dinding. Napasnya tercekat saat menyadari satu hal yang membuat lututnya hampir roboh. Ia tidak ingat pernah menyetujui tahapan selanjutnya dalam perjanjian itu. Sementara di luar rumah, hujan berhenti mendadak. Desa kembali sunyi, seolah seluruh alam sedang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan Raka. Dan di sudut dapur itu, Perewangan masih berdiri, menunggu jawabannya. Malam itu tidak turun seperti biasanya. Gelapnya terasa lebih berat, seolah udara ikut menekan dada. Lampu-lampu rumah Raka berkedip sejak maghrib, lalu padam satu persatu, menyisakan cahaya lilin yang bergetar di ruang tengah. Di sudut ruangan, aroma anyir bercampur kemenyan menusuk hidung. Raka duduk terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sejak perjanjian itu dibuat, ia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Perewangan tidak hanya membantu, ia mengikat. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Perlahan, tidak tergesa. Padahal, Raka sendirian. "Sudah kubilang, jangan datang malam-malam," gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaan. Namun bayangan di dinding bergerak tidak mengikuti arah lilin. Bayangan itu memanjang, menekuk, lalu berdiri tegak, lebih tinggi dari manusia biasa. Suara itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak lagi hanya di kepala. "Kau mulai lupa siapa yang membantumu." Raka menelan ludah. "Aku tidak lupa," jawabnya pelan. "Aku sudah menepati semua yang kau minta." Bayangan itu bergetar, lalu suara tawa rendah terdengar, seperti desahan angin dari liang sempit. Itu baru awal. Lilin di meja padam bersamaan. Ruangan langsung diselimuti kegelapan pekat. Dalam gelap, Raka mendengar suara napas, bukan satu, tapi seolah ada dua napas yang menyatu. Tiba-tiba, kepalanya terasa berat. Ingatan-ingatan lama muncul paksa. Wajah orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya. Ucapan mereka, tawa mereka, dan satu persatu, wajah itu berubah pucat, matanya kosong. "Mereka akan datang," bisik suara itu. "Dan kau tidak boleh menolak." Raka terhuyung berdiri. "Datang kemana?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Sebagai gantinya, pintu kamar terbuka perlahan dengan bunyi panjang yang menyayat telinga. Di balik pintu itu, bukan kamarnya. Lorong sempit membentang, dindingnya berlapis kain hitam kusam, lantainya lembab, seolah berada di tempat yang tidak pernah tersentuh matahari. Raka mundur selangkah, tapi kakinya terasa berat. Ada dorongan halus di punggungnya. "Ikatanmu sudah kuat," suara itu kembali berbisik. "Jika kau menolak melangkah, aku yang akan melangkah keluar." Jantung Raka berdegup kencang. Ia sadar, selama ini ia mengira mengendalikan perewangan. Padahal, sejak awal ia hanya diberi ilusi kendali. Dengan napas terputus-putus, Raka melangkah masuk ke lorong itu. Begitu kakinya menyentuh lantai, pintu di belakangnya menutup keras. Gelap, sunyi, dan suara tawa rendah kembali terdengar, kini menggema dari segala arah. Malam turun tanpa suara.
Langit di atas rumah itu gelap pekat, seolah menelan bulan dan bintang sekaligus. Angin berembus pelan, membawa aroma anyir yang membuat dada Arman terasa sesak. Sejak perjanjian itu semakin menguat, rumah tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan sarang makhluk yang sedang tumbuh dewasa. Arman duduk sendirian di ruang tengah. Lampu temaram bergoyang pelan, seolah ikut bernapas bersama sesuatu yang tak terlihat. Di sudut ruangan, bayangan tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak bergerak, tapi terasa mengawasi. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun bisikan itu kembali, pelan, dekat, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kau sudah terlalu jauh. Jangan berpura-pura menolak. Aku hidup karena kau membiarkanku. Arman membuka mata. Jantungnya berdegup keras. Bayangan di sudut ruangan kini tampak lebih tebal, tidak lagi seperti gelap biasa. Seolah ada bentuk di dalamnya, tinggi, kurus, dan membungkuk, namun tidak sepenuhnya hadir. Ia berdiri perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit, dan derit itu seperti dijawab oleh suara lain dari dalam dinding. Seperti kuku yang digesekkan pelan, berulang, sabar. Di kamar belakang, pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka sedikit. Dari celahnya, udara dingin mengalir keluar, membawa bau tanah basah dan kemenyan lama. Arman tahu, perewangan itu sedang menunggu. Ia melangkah masuk. Di dalam kamar, lampu mati total. Namun anehnya, ia tetap bisa melihat. Bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang berdiri, tidak sepenuhnya tampak, namun keberadaannya menekan dada. Lalu suara itu berbicara lebih jelas dari sebelumnya. Kau memanggilku dengan niatmu. Kau mengikatku dengan keinginanmu. Sekarang, ikatan itu harus disempurnakan. Tubuh Arman gemetar. Aku tidak meminta semua ini, katanya lirih. Bayangan itu bergerak mendekat. Udara menjadi berat, seolah paru-parunya tidak lagi bekerja normal. Manusia selalu berkata begitu, tapi kau menikmati hasilnya. Dalam sekejap, ingatan Arman berputar. Keberuntungan yang datang tiba-tiba. Uang yang mengalir. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menunduk. Semua itu hadir bersamaan dengan bisikan pertama yang dulu ia abaikan. Bayangan itu kini tepat di depannya. Tidak menyentuh, tapi cukup dekat hingga Arman bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Aku bukan lagi tamu. Aku bagian dari hidupmu. Dan sebentar lagi, kau bagian dariku. Lampu tiba-tiba menyala sendiri. Di cermin kamar, pantulan Arman terlihat berbeda. Di belakang pantulannya, ada sosok tinggi dengan kepala menunduk, berdiri terlalu dekat. Wajahnya tidak jelas, hanya gelap yang berdenyut pelan, seperti jantung. Arman berteriak dan memutar badan. Kosong. Namun saat ia menoleh kembali ke cermin, bayangan itu kini menempel di bahunya, seolah bayangan Arman bukan lagi miliknya sendiri. Bisikan terakhir terdengar, sangat dekat, hampir lembut. Ikatan ini belum selesai. Malam berikutnya, kau akan menyerahkan lebih dari sekadar niat. Lampu kembali padam, dan dari kegelapan rumah itu, terdengar satu suara tarikan napas panjang. Bukan dari Arman. Malam itu udara terasa jauh lebih berat dari biasanya. Angin berhenti bergerak, suara jangkrik menghilang, dan rumah peninggalan keluarga itu tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Raka duduk di ruang tengah, menatap lantai yang kini dipenuhi bayangan yang tidak sesuai dengan bentuk benda apapun. Lilin di sudut ruangan bergetar, nyalanya memanjang seperti sedang ditarik sesuatu yang tak terlihat. Sejak ritual terakhir, ia merasakan satu hal yang pasti.
Perewangan itu tidak lagi sekadar mengikuti, ia mulai menuntut. Dari balik dinding, terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah manusia, bukan pula hewan. Langkah itu terasa terlalu ringan, tapi setiap kali berhenti, dada Raka ikut terhimpit, seolah sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Sudah dekat waktunya. Suara itu tidak datang dari telinga. Ia muncul langsung di kepalanya. Raka memejamkan mata, napasnya gemetar. "Apa lagi yang kau mau?" bisiknya. Bayangan di dinding mulai menyatu, membentuk sosok tinggi dengan bahu tidak seimbang dan kepala sedikit miring. Tidak jelas wajahnya, hanya cekungan gelap tempat mata seharusnya berada. "Kau sudah menikmati perlindungan. Sekarang, giliran kewajiban." Lantai kayu berderit sendiri. Bau tanah basah dan kemenyan basi memenuhi ruangan. Raka teringat pesan orang tua dulu, tentang leluhur yang memelihara sesuatu, demi keselamatan keluarga. Tentang perjanjian yang tidak pernah benar-benar berakhir, hanya diwariskan. Perewangan itu bergerak mendekat, bukan dengan berjalan, melainkan seperti ruangan yang menyempit ke arahnya. "Jika kau menolak, yang lain akan menggantikan." Raka tersentak. "Yang lain." Bayangan itu berhenti tepat di depannya. Untuk pertama kalinya, Raka melihat kilasan wajah, bukan satu, tapi banyak. Wajah-wajah leluhur, saudara jauh, orang-orang yang namanya hanya menjadi cerita samar di keluarga. Semua dengan ekspresi kosong. Mereka semua pernah berkata, "Cukup." Dan rumah ini, memilih kembali. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu belakang. Sekali, dua kali, tiga kali. Raka tahu, itu bukan manusia. Ia tidak membuka pintu. Tapi ketukan itu merambat, berpindah ke dinding, ke langit-langit, ke lantai, seolah seluruh rumah mengetuk dirinya. Lilin padam bersamaan. Dalam gelap, suara perewangan terdengar sangat dekat dengan telinganya. "Besok malam, jika kau tidak siap, kami yang akan mengambil." Saat cahaya kembali menyala, sosok itu telah menghilang. Namun di lantai, ada jejak hitam seperti bekas tangan, mengarah ke kamar tempat foto-foto keluarga disimpan. Raka terduduk lemas. Ia sadar sekarang, ini bukan lagi soal kekayaan atau perlindungan. Ini tentang siapa yang akan dikorbankan, agar perjanjian tetap hidup. Dan malam berikutnya adalah batas terakhir. Malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah setiap tarikan napas harus ditebus dengan rasa sesak di dada. Lampu-lampu berkedip tanpa sebab, lalu mati satu persatu, menyisakan cahaya lilin yang gemetaran di ruang tengah. Ardi berdiri di depan kamar yang selama ini selalu terkunci, kamar tempat perewangan pertama kali dipanggil puluhan tahun lalu. Pintu kayunya berderit pelan, lalu terbuka sendiri. Dari dalam kamar itu, hawa dingin menyapu keluar. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membawa bau tanah basah dan darah lama. Sudah waktunya, suara itu terdengar. Bukan dari telinga Ardi, tapi langsung dari dalam kepalanya. Bayangan hitam perlahan muncul dari sudut kamar. Bentuknya tinggi, kurus, dengan wajah yang terus berubah, kadang menyerupai manusia, kadang hanya kekosongan gelap dengan mata menyala redup. Itulah perewangan, bukan pelindung, bukan penolong, melainkan penagih perjanjian. Ardi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak tahu." Suaranya pecah. "Aku tidak pernah meminta semua ini." Bayangan itu mendekat, lantai berderak, dinding bergetar, dan rumah tua itu seolah bernapas bersamanya. "Kau menikmati hasilnya. Kekayaan, keselamatan, jalan yang selalu terbuka.
Kini, giliranku menerima bayaran. Bayangan-bayangan lain bermunculan di belakang perewangan, wajah-wajah leluhur Ardi, pucat, kosong, mata mereka hitam tanpa cahaya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah lebih dulu dibayar. Ardi menjerit, "Ambil aku saja, jangan yang lain." Perewangan berhenti tepat di hadapannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya berhenti berubah. Dan wajah itu adalah wajah Ardi sendiri. "Perjanjian tidak memilih," bisik perewangan. "Perjanjian mewaris." Cahaya lilin padam bersamaan. Suara dentuman keras mengguncang rumah. Di kegelapan total, terdengar satu kalimat terakhir, pelan, dingin, dan mutlak. "Mulai malam ini, kau bukan pemilik perewangan. Kau adalah penerusnya." Teriakan Ardi terputus begitu saja. Pagi harinya, rumah itu tampak sunyi. Terlalu sunyi. Namun dari jendela kamar terlarang, sesekali terlihat bayangan berdiri diam, menunggu perjanjian berikutnya. Fajar datang tanpa suara. Kabut tipis menggantung di halaman rumah itu, seolah enggan pergi. Bangunan tua yang semalam menjadi saksi perjanjian terlarang kini tampak sunyi, namun kesunyian itu bukan pertanda akhir, melainkan penutup mulut dari sesuatu yang masih hidup. Warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada jejak pertarungan. Tidak ada tanda kerusakan. Hanya bau tanah basah dan dupa lama yang masih tertinggal di udara. Nama orang-orang yang terlibat dalam ritual perewangan itu perlahan menghilang dari pembicaraan. Seolah mereka tak pernah ada. Seolah realitas sendiri menolak mengingat mereka. Namun malam-malam berikutnya, hal-hal kecil mulai terjadi. Lampu rumah tetangga berkedip sendiri. Bayangan bergerak di sudut mata. Suara langkah terdengar di lantai saat semua orang tertidur. Dan yang paling mengerikan, beberapa orang bermimpi sama. Mimpi tentang sosok gelap yang berdiri di ambang pintu. Tidak masuk, tidak pergi, hanya menunggu. Orang-orang tua di desa akhirnya berbisik satu kalimat yang sama. Perewangan tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tuan. Di rumah itu, atau mungkin di rumah lain, sesuatu masih hidup. Masih terikat, masih lapar. Dan selama masih ada manusia yang ingin jalan pintas, selama masih ada yang menginginkan kekuasaan tanpa harga, perewangan akan selalu menemukan jalannya kembali ke dunia ini. Malam pun kembali menelan desa itu. Sunyi, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Malam kembali sunyi. Rumah itu berdiri seperti biasa, gelap, diam, dan seolah tak pernah terjadi apapun di dalamnya. Namun bagi mereka yang tahu, kesunyian itu bukan pertanda aman, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang menunggu. Perewangan tidak mati. Ia tidak bisa diusir sepenuhnya. Ia hanya berpindah, bersembunyi, dan menunggu saat pemilik barunya lengah. Perjanjian telah berakhir, tapi bekasnya tetap tertinggal. Di sudut-sudut rumah, di bayangan yang bergerak tanpa suara, di mimpi yang terasa terlalu nyata. Siapapun yang pernah memanggilnya, tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan mungkin, saat kamu mendengar cerita ini, saat malam terasa lebih dingin dari biasanya, saat lampu tiba-tiba berkedip tanpa sebab, itu bukan kebetulan. Karena perewangan selalu dekat dengan mereka yang penasaran, serakah, atau terlalu berani membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Cerita ini berakhir di sini. Namun perewangan masih hidup di tempat lain.